sifat berubah jadi sikap, maka berubahlah namanya dari khair jadi ma'ruf. Pertama apa tadi? Tayyib. Kemudian Khair. lalu sekarang Ma'ruf. Jujur itu sifat. Tapi kalau disogok kemudian dia menolak, itu sikap namanya. Sedang bekerja, Pak tolong tanda tangan. Lihat, ini nggak benar ini. Saya nggak mau tanda tangan. Jadi saya jadi tahiyat, nggak mau maksiat. Nah itu ma'ruf namanya. Balik lagi orangnya, Pak sudah diperbaiki, bagus. Kok nggak beda? Fee-nya Pak dari 100 juta jadi 1 miliar. Kamu ini bagaimana? Perbaiki, tapi sebentar, saya istikharah dulu misalnya. Nah itu setengah ma'ruf. Ma'ruf sifat yang berubah jadi sikap. Khair sifat, jujur sifat, anti sogok sikap. Sabar sifat, dicela membalas dengan yang baik sikap, itu ma'ruf. Karena itu khair dan ma'ruf sering disatukan dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Waltakum minkum ummatun yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tapi apakah semua sikap baik itu dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Non muslim banyak yang jujur, non muslim banyak yang suka berderma, bantu, ada yang bantu bangunan, bantu bikin jalan dan sebagainya. Tapi apakah perbuatannya dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Nah ketika kebaikan tadi dikerjakan karena Allah, maaf, jujurnya karena Allah, kerja karena Allah, mengajar karena Allah, tadi yang bertahan di pesantren karena Allah, maka berubah kemudian kata ma'ruf ini menjadi ihsan. Ihsan. Ya, hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan, perhatikan cara menerjemahkannya, saya mohon izin tidak bermaksud mengajari, hanya menyampaikan apa yang guru kami telah sampaikan. An ta'budallaha, engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Minumnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, belajarnya ibadah, mengajarnya ibadah, semua aktivitas, merawat rumah tangga ibadah, semuanya. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Walaupun kau tak mampu menyaksikan Allah saat beribadah itu, maka rasakan Allah sedang mengawasi kita. Jadi kalau kita sadar sedang diawasi Allah dan itu membuncah dalam jiwa kita, mustahil berbuat maksiat. Anda akan minum dan sadar saat akan minum sedang diawasi oleh Allah, maka mustahil menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah. Orang sedang bekerja ditawari korupsi, merasa diawasi Allah, mustahil korupsi. Itu ihsan namanya. Di Quran surah ke-46 ayat ke-15, ihsan. Nah sekarang kalau kita gabungkan thayyib badannya sehat fisiknya, khair sifatnya mulia, ma'ruf sikapnya baik, ihsan dikerjakan karena Allah semua kebaikan itu, menggabungkan 4 ini, maka itu yang disebut dengan salih. Di salih gabungan dari thayyib, khair, kemudian ma'ruf dan ihsan. Karena itu Allah memberikan kalimat fitrah dalam Al-Quran. Setiap orang tua, bahkan sejak anaknya dalam kandungan, pasti mengharapkan anak yang soleh. Buka Quran surah ke-7 ayat 189. Perhatikan pertengahan sampai ujung ayatnya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ketika suami istri mulai bergaul, istrinya mengandung kandungan ringan sampai berat, maka fitrahnya akan mulai berdoa kepada Allah, suami dan istri, ya Allah, mohon jadikan anak lahir nanti anak yang salih. Saya belum pernah dengar ada orang berkata, ya Allah jadikan anak saya anak yang thayyib. Pasti saleh. Jadi saleh itu gabungan tadi dari thayyib, masih ingat? 2, khair, yang ketiga ma'ruf, 4, ihsan.